kita ikhlas terhadap orang yang berhutang ke kita, orang tersebut akan diampuni dosanya atau tetap Allah akan menghisap orang tersebut? Atau bolehkah kita bersikap tidak ikhlas terhadap orang tersebut? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ya, kalau bicara utang piutang, agama kita sudah mengaturnya. Wah subhanallah, orang itu kalau punya uang tidak ingin mengutangkan kepada orang lain. Karena memang utang ini berbuat baik sama orang, tidak mencari keuntungan. Maka di sini kita lihat kenapa di masa sekarang banyak pengumuman di mana-mana dana cash cair, PPKB selesai tanpa jaminan macam-macam. Kenapa? Karena mereka mengutangkan bukan mau berbuat baik. Ingat, mereka menghutangkan bukan mau berbuat baik, tapi mau mencari keuntungan. Adakah orang yang mau berbuat baik terus kasih pengumuman di jalan, yang mau berhutang datang ke rumah Anda? Nggak ada. Tapi orang yang mau cari keuntungan, dia pasang. Handphone Anda sering dapat kiriman. Butuh dana, butuh ini, Masya Allah, baik banget. Nggak baik, orang jahat itu. Kenapa? Karena dia mencari keuntungan dalam perbuatan yang seharusnya dia cari pahala, bukan cari keuntungan duniawi. Baik. Sekarang kita ini yang sudah bantu orang. Ini orang Ustaz, nggak bayar-bayar. Yang pertama, niat kita dari awal ingat udah baik, mau bantu dia. Kalau orang itu telat bayarnya, insya Allah telatnya dia itu jadi pahala sedekah buat kita. Kalau kita pinjamin aja, itu kita dapat pahala sedekah setengah. Kita pinjamin 1 juta. Hitungannya sebulan kita sedekah setengah dari uang yang dipinjam, 500.000. Ketika jatuh tempo dia nggak bayar hari itu, kemudian kita masih kasih jangka waktu sepekan, 7 hari, subhanallah, tiap hari itu dihitung sedekah full uang yang kita kasihkan kepada dia, yang dipinjam. Padahal dia akan balikin, tapi terhitung kita dapat pahala sedekah 1 juta tiap hari. Kira-kira antum mau sedekah 1 juta tiap hari? Oh, berat kita. Ini dengan meminjamin kita dapat pahala sedekah. Sehingga ada ungkapan sebagian para sahabat itu, aku lebih baik minjemin orang daripada ngasih orang. Kenapa? Biasanya orang pinjam itu butuh dia. Butuh banget dia. Selain pahalanya lagi, aku dapat pahala sedekah minjemin dia. Ketika dia nggak bisa bayar, aku kasih, aku tunda lagi pembayarannya, dapat pahala sedekah lagi. Ini yang Allah katakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang itu susah, kesulitan, maka kasih waktu agar dia bisa bernafas kembali untuk membayar utangnya. Wa anta saddaqu khairul lakum. Tapi kalau kalian sedekahkan itu lebih baik. Artinya ternyata menunda pembayaran buat dia itu baik, tapi kalau kita sedekahkan itu lebih baik. Kondisinya sekarang Ustaz, ini orang mampu nggak mau bayar, beda lagi nih. Jadi matlul ghani dzulmun. Kalau ada orang sudah waktunya pelunasan hutang, kemudian dia masih menunda, berarti orang itu melakukan kezaliman. Orang itu menzalimin kita. Anak kasih pinjaman uang 1 juta, jatuh tempo tanggal 7 Syawal. Seharusnya dia bayar, atau 8 Syawal tuh. Hari ini dia seharusnya bayar. Dia mampu, dia punya uang, dia bisa beli ini, beli itu, tapi dia nggak bayar, dia melakukan kezaliman. Nah, sekarang bagaimana kita terhadap orang yang menzalimin kita? Antum bisa memaafkan, antum bisa menuntut, itu hak antum. Ketika antum enggak, anak akan tuntut fulan karena dia zalim. Mungkin dia tidak melakukan itu hanya kepada anak, mungkin kepada orang lain. Wa matlul ghani dzulmun yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Orang yang ghani, yang kaya, yang mampu untuk membayar, kemudian dia tidak membayar, maka kehormatan dia dan harta dia itu halal. Artinya kita datang melaporkan kepada pihak yang berwajib, fulan ini punya utang nggak mau bayar. Atau kita sampaikan, hati-hati sama fulan ya, fulan ini sudah berhutang ke sana ke sini, tapi dia nggak mau bayar. Jangan sampai antum jadi korbannya. Oh, antum ghibah. Sekarang bukan ghibah, ghibah yang diperbolehkan. Karena berbahaya orang tersebut bisa menipu orang banyak. Penampilannya baik, umpamanya.
Jadi ada kondisi-kondisi kehormatan dia yang sudah tidak lagi terjaga karena kezaliman yang dia lakukan. Mungkin seperti itu. Kembali kepada antum. Antum kalau melihat dia orang zalim dan antum mau memaafkan, silahkan. Tapi kalau antum melihat dia itu saat kalau dibiarin yang lain jadi korban, ya silahkan diumumkan di grup afwan, hati-hati sama fulan. Kalau memang seperti itu. Tapi kalau dia orang sulit memang nggak bisa bayar, ya lebih baik antum memaafkan. Karena antum akan dapat ganti yang lebih baik dari Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab.